Udah 12 harus ngapain sih biar omsetnya kagak drop? Lo tahu kan? Biasanya nih, kalau udah mega sales kayak gini, tiap tahun yang paling ditunggu udah 12 omset wih, naik. Bener nggak? Setelah itu, gue tahu banyak banget seller yang cerita, udah terjun bebasnya gila-gilaan sampai tahun depan. Kan masalahnya kita nggak bisa ya jualan cuma 12 hari doang gitu. Lu bayangin 12 hari ada udah gitu sepi. Ya mau makan apa, bener nggak? Nah di video kali ini gue mau spill gimana caranya biar kalian tuh tetap rame bahkan after 12. Ada rahasianya, ada penelitiannya, ada data dari platform yang mau gue bocorin. Maka dari itu kalian pastiin tonton sampai habis. Lu save, dan buat lu yang baru nonton, lu jangan lupa buat klik subscribe sama aktifin loncengnya. Jadi gini, gue punya satu data yang menarik, di mana sebenarnya nih kalau kayak udah mega sales kayak gini tuh setiap platform itu tuh mereka tuh bahkan apa ya disebutnya test and learn gitu ya, test and learn, dan persiapan buat 12 kemarin aja tuh yang lu ngalamin. Ngomong-ngomong sebelumnya gue mau tanya, kemarin gimana 12-nya? Gacor kah? Tulis di komen ya, kasih tahu kalian kayak gimana gitu. Gue pengen tahu lu naik berapa persen, atau jangan-jangan ada yang anyep. Nah kalau lu anyep udah deh, ini video benar-benar buat lu, karena gini, kalian bayangin, yang gacor aja harus melakukan, apalagi yang anyep. Udah mesti dah, gitu ya. Oke, lanjut ya, balik ya. Jadi mereka tuh ngetes dan mereka ngukur, mereka harus ngapain. Ini gue kasih contoh nih kalendernya. Ini materi yang gue dapet dari, sebenarnya udah 6 bulan lalu sih. Cuma mungkin gue nggak pernah share, gitu ya. Atau gue pernah share ya? Kasih tahu dong, gue pernah share nggak? Kasih tahu ya di komen, gue nggak tahu udah pernah atau belum. Dimana sebenarnya ini kalau kayak 12 persiapan dari Juli. Gitu, Juli tuh harus ngapain, Agustus tuh udah siapin nih promonya apa, September apa, Oktober apa, November apa, dan Desember yang kita baru lewatin, kalian lihat tuh, itu tulisannya ya, ada New Year, ada Christmas, ada payday ini bareng sama Christmas ya, ada 12 gitu kan. Nah ini adalah momen besarnya, memang harus disiapin dari sebelumnya nih. Kalau di situ tuh udah apa ya, kalau di platform e-commerce tuh mereka tuh bener udah siap-siap banget. Jadi udah siap buat bener-bener harus gencar lah gimana caranya buat maksimalin. Nah itu kan persiapannya. Nah gue sempat share, kalian kalau misalnya aduh kemarin gue nggak kebagian nih, gue nggak rame nih, atau gue kenapa nih, lu bisa lihat video gue sebelumnya, gue ngebahas tentang lu tuh harusnya ngapain. Nah terus udah gitu ketika ngapain nih, ada planningnya, langkah-langkahnya, dan langkahnya ini ada 2 skenario. Nah, skenario pertama itu adalah ketika lo manfaatin TikTok Shop Tokopedia. Skenario kedua adalah kalau lo di platform lain. Jadi mereka nge-share juga sebenarnya. Baik nih, nggak pelit gitu ya. Makanya gue kasih dikit lah ya. Yang pertama, lo harusnya sebenarnya tuh teasing 7 hari sebelum D-Day. Teasing itu artinya ya lo bener-bener udah nge-spill mau ngebagiin apa, mau ngapain apa. Tujuannya adalah dapetin traffic ke toko sama EtoChart. EtoChartnya banyak. Karena gini, kalau orang nggak masukin keranjang, nanti ketika 12 biasanya behaviornya adalah ini yang gue alamin ya. Kayak misalnya nih kita udah mau belanja barang, bentar lagi, apalagi kalau barangnya mahal, bentar lagi 12 nanti aja masukin keranjang. Keranjang. Nanti tuh begitu udah tanggal 12, kita lihat check out dapat promo berapa. Nah, promonya lumayan kan? Gede-gede kan? Nah, disitulah orang baru pada check out. Jadi itu sebenarnya rahasianya. Gitu ya. Terus begitu di days, nah kita harus woro-woro gimana caranya supaya orang-orang tersebut bener-bener keluar duit. Gitu kan, bener-bener dibeli. Nah, yang sekarang gue mau bahas, sebenarnya kan yang 1-2 ini gue tahu udah kelewat lah ya. Kalian udah nggak bisa ngapa-ngapain. Oke, gue udah kelewat nih. Terus gue sekarang masih ngapain? Ternyata masih ada yang namanya after party. Nah, ini dia nih yang kalian harus ngerti. Yaitu after party itu apa? After party itu adalah 1-3 hari setelah D-Day. Artinya setelah 12, makanya kontennya tayang tanggal 13. Lu masih bisa tonton hari ini. Udah gitu sampai tanggal 15 lu punya kesempatan. Gua kasih tahu nih. Nah, di sini ngapain? Lu sebenarnya nyari penjualan tambahan dari yang namanya late shopper. Late shopper itu apa sih? Late shopper itu orang-orang yang mau belanja terus ngerasa telat. Dan gini, gua kasih tahu sama kalian ya. Biasanya orang itu contoh ya udah 12 nih. Belanja nih kan. Biasa kan suka ibu-ibu, emak-emak atau yang anak muda suka nih ngomong, lu kemarin beli apa? Gue beli ini lo lucu segala macam bla bla bla, cerita-cerita nih. Orang-orang pada ngomong nih. Dan biasanya suka ada yang, wah kok bagus ya? Aduh gue nggak tahu nih, gue nggak beli. Ya udah lu coba beli aja, siapa tahu masih ada promonya. Atau lumayan nih masih ada promo sisa dikit. Orang-orang seperti ini kalian bisa target. Gitu ya. Bisa lu target supaya mereka tetap belanja. Gitu, atau yang mereka udah niat tapi kelupa atau apa yang kelewat gitu. Karena gini, ketika lagi kayak 12 kayak kemarin kan orang tuh kayak apa ya,
di semua e-commerce tuh ya lu lihat ya, gue lihat sosmed aja ada yang sampai bikin postingan tuh ada salah satu kenalan gue bikin postingan gini, ya Allah cenah, kuatkanlah iman hamba dari godaan 12-12. Berat banget gitu ya. Tapi karena orang pada ngiklan segala macam kan bikin orang yang tadinya nggak niat beli jadi beli atau apa gitu. Karena ini tuh hal ini karena sering bikin kita sebagai pembeli kita juga jadi ada yang kelewat. Gue mau beli ini, lupa gara-gara ada promo itu. Gue mau beli ini, ada live-nya si ini. Gue mau beli apa, ada ininya si itu. Yang bikin kita jadinya kagak beli. Lupa, kelewat. Nah inilah orang-orang seperti ini bisa ditarget. Nah gimana caranya? Kan gitu. Bener nggak? Pertama nih, yang perlu kalian siapin adalah kalian memang siapin harus yang namanya iklan. Gue bakal bilang di sini nggak ada cara organik. Nggak ada cara organik. Ketika lo organik, lo mati. Udah event kayak gini semua orang rebutan. Gitu ya. Ibaratnya gini analoginya ya. Kalian bayangin aja, 12-12 itu gue, kalau lo pernah lihat konten gue sebelumnya, gue pernah bilang, 12-12 itu ibarat kayak Indonesia. Bikin yang namanya pasar raya se-Indonesia. Se-Indonesia lo ya, lo bayangin ya, gue nggak tahu di Jakarta apa di mana. Semua orang Indonesia kumpul ke situ. Gitu kan. Dan semua orang berebut buat dapat posisi di depan pintu masuk. Bener nggak? Ataupun nggak pintu masuk, pokoknya tempat-tempat ramai orang-orang rebutan dah. Gitu. Kenapa? Karena semua orang ada di situ, desak-desakan dong. Bener nggak? Kalau lu ibaratnya mau jualan, tapi gue malu-malu, gue nggak mau jualan, malu gue nggak mau di depan, desak-desakan sama orang, dorong-dorongan sama orang, gue mah orangnya apa tuh namanya, apa sih itu namanya, introvert. Gue mau orangnya introvert, gue mau pemalu, gue di belakang aja. Ya kagak kelihatan lah. Toko lu harus ekstrovert. Ibaratnya ada orang lu dorong-dorong dikit boleh lah, ini dikit, body dikit boleh lah, gitu kan. Tubruk-tubruk dikit, pokoknya lu kelihatan gitu loh. Nah itu nggak bisa dicapai dengan organik guys. Bikin konten bisa nggak? Bisa, tapi lu bikin konten juga harus di iklan. Tembaklah dengan iklan. Gitu. Nah, lu tembakin iklan, biar apa? Biar kalian dapat posisi. Tapi gue mau kasih tahu sama kalian, kabar baiknya adalah biasanya after party kayak gini, banyak brand-brand yang masih ada yang ngelanjut, tapi masih ada yang udah, oh ya udah cukup. Nah, terus seller-seller yang nanggung nih, bukan yang nanggung kali ya, yang stoknya udah habis gitu kan? Gue udah habis. Stop juga iklannya. Jadi artinya persaingan biasanya nggak terlalu tinggi dibandingin kemarin. Kalau kemarin tuh kayak, wah itu apa ya, lu gelutnya rame lah. Gontok-gontokannya rame, sikut-sikutannya rame. Kalau hari ini after party itu nggak serame itu, tapi kalian masih dapat harapan. Gitu loh, masih ada harapan buat apa? Buat dapat order-order tambahan. Jadi lu harus ngiklan. Nah ngiklannya gimana? Nah iklannya kalau misalnya lu kayak di TikTok, sebenarnya lebih gampang sih kalau kayak di TikTok, karena kan lu iklannya tuh lu nyebarin ke orang kan, asal lu bisa nargetin orang yang tepat, lu bisa dapat penjualan. Gitu. Kalau lu nggak ngerti cara iklan nih, gue kasih videonya, lu tonton di situ, gitu ya. Nah kalau di Shopee bisa nggak? Bisa juga. Coba lihat persaingannya, biasanya nggak sekeras kayak kemarin. Jadi minimal kalian masih bisa ada harapan, gitu ya. Jadi lu harus ngiklan. Affiliate bisa main nggak? Affiliate menurut gue, affiliate juga sekarang mereka udah kemarin udah gencar, ya udah. Justru yang bisa diiklanin adalah kalau lu udah punya, tembakin iklan affiliate-nya. Kalau misalnya nge-live bisa nggak? Nge-live juga bisa, tapi kalau lu mau nge-live ingat, tembakin iklan. Mumpung orang udah beres gitu loh. Jadi apapun lu mau konten, lu mau nge-live, lu mau organik, tembak iklannya. Nah, di sini masih ada harapan sampai tanggal berapa? Sampai tanggal 15. Setelah tanggal 15, nah biasanya kalian bakal anyep. Nah, kita bakal siap ke next. Berikutnya, next campaign adalah payday atau Christmas sales dan akhir tahun gitu. Nah, sebenarnya yang perlu dipersiapkan juga adalah kalau kalian kemarin miss 12-12 ini kan akhir tahun. Lu sadar nggak? Ada next yang bakal lebih besar kapan coba? Ramadan sale yang bakal kejadian beberapa bulan dari sekarang. Nah, disinilah lu persiapan. Kalau sekarang jelek, jangan sampai di Ramadan gagal. Bahkan gini, kalian tahu nggak sih? Gua di TikTok ya, itu kemarin kita di approach berkali-kali buat bikin berbagai program gitu kan, buat nyuksesin Ramadan sales. Bahkan dalam waktu dekat kita mau ada event disupport sama TikTok. Kemungkinan di kantor TikTok juga bisa dijalanin. Khusus buat bisa seller, bisa afiliator, tentang live streaming, gimana caranya mau rame. Buat kalian yang mau daftar, ini tempat terbatas banget, karena namanya juga kantor TikTok nggak banyak. Lu bisa mulai waiting list dari sekarang, lu tulis di komen, nanti tim gue bakal kontak gimana caranya buat kalian bisa masuk. Nah, di MEA sendiri, dari banyak program, kita juga ada program inkubasi buat seller yang baru biar cepat naik. Tapi ini terbatas, gue nggak tahu slotnya masih ada atau enggak. Lo juga bisa daftar di link yang gue kasih di sini ya. Di linknya lo bisa daftar di situ, nanti tim gue bakal kontak. Gitu. Kita bisa kerjasama kayak gimana biar
konten biar omset kalian makin gacor. Oke, jadi mungkin itu aja yang gua bakal share. Nah, kalau kalian misalnya yang bingung, lu bisa tulis pertanyaan di komen atau lu bisa like video ini dan lu kirimin ke teman-teman yang lagi butuh.